Oh. Oh, no! Get away from me! Punching, no punching! Fire! Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita yang menarik nih dari film yang berjudul Hangman. Film ini menceritakan seseorang yang malah ingin menjadi penjahat super. Dia malah tidak tertarik nih menjadi superhero seperti banyak orang pada umumnya, sehingga dia berlatih menjadi super villain agar dia bisa menjadi penjahat yang super kuat. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Diperlihatkan sebuah bis membawa anak panti asuhan. Salah satunya Lester, remaja penggemar super villain atau penjahat yang ada di dalam komik, yang selalu saja menceritakan kekalahan penjahat dari superhero, di mana dirinya menyayangkan hal tersebut. Ia membuatnya berandai menjadi super villain bernama The Orphan yang tidak terkalahkan oleh superhero. Dengan begitu ia bisa diakui oleh penjahat lainnya. Sayangnya itu hanya mimpi belaka, karena kenyataannya Lester dianggap aneh sama teman-temannya. Meskipun begitu ia akan membuktikan nih siapa dirinya dengan mengikuti Hangman atau antek penjahat yang bernama Glutonator. Ia berencana memusnahkan kota dengan keju radioaktif. Selain itu dia dibantu oleh teknisi bernama Hank serta krunya, terdiri dari Jen, Stu, Yakov dan juga Old Dog. Sementara itu Lester berkeliling di markas Glutonator. Ia yang penasaran mencoba tembakan laser keju hingga nyaris mengenai Hank. Seketika Hank menegurnya. Di sini Lester menjelaskan mimpinya ingin menjadi super villain, namun Hank justru menyuruhnya pulang karena mimpi tersebut adalah mimpi buruk. Ditambah Friendly Force 5 muncul, yaitu tim superhero yang dipimpin oleh Kapten Superior. Mereka datang untuk menghentikan rencana jahat Glutonator. And now I speed. Malangnya serangan tim superhero juga mengenai Old Dog. Dengan cepat Hank dan lainnya menolong, sedangkan Lester tertangkap oleh salah satu superhero. Untungnya Hank datang menyelamatkannya. Setelah itu Hank dan lainnya kembali nih ke kantor pusat antek, yaitu Union, yang ada di tempat tersembunyi bernama Super Villain City. Di sana para antek dilatih untuk menjadi kuat, bahkan anti mati-mati club. Karena moto mereka adalah jahat itu bagus. Ajaibnya Lester ada di sini, lalu mengikuti ujian antek level pertama. Tapi ia tidak lolos karena tidak punya naluri jahat. Setelah itu level kedua nih, yaitu ujian naluri pemuafatan, yang hasilnya sama nih, karena sikap Lester yang ceroboh tidak mampu mengalahkan superhero, sehingga ia dimasukkan ke level yang ketiga. Di sisi lain Hank dipanggil bos Union. Ia menunjukkan video penyelamatan tentang Lester. Ia membuat kliennya alias Glutonator tertangkap. Oleh karena itu Hank dihukum menjadi mentornya Lester. Meskipun tidak suka, Hank menerimanya nih, lalu mengajak Lester ke pusat kota, di mana Lester takjub dan berkeinginan tinggal di sini untuk selamanya. Di sini Hank memberitahunya kalau harapan hidup antek pemula rata-rata hanya 3,5 bulan. Namun Lester tidak peduli. Ia justru teralihkan dengan komik yang dipajang ternyata koran. Ia pun nekat mencurinya. Ia membuat Hank marah, karena meskipun ini kota penjahat, segala kejahatan dilarang. Seperti Lester yang ditodong dua robot mengajaknya merencanakan kejahatan. Dengan cepat Hank mengusir mereka, karena Lester sudah tiba nih di job fair para antek untuk para penjahat. Ia membuat Lester tidak sabar bekerja sama dengan mereka. Tiba-tiba Old Dog muncul bersama kru lainnya. Lalu Hank memperkenalkan mereka pada Lester. Tidak lama pesawat Baron Blackout datang. Super villainnya mengumumkan buka lowongan antek dengan bayaran 3 kali lipat. Seketika orang-orang segera mendaftar, sedangkan Hank menahan krunya nih, karena mereka sudah sepakat tidak akan bekerja untuk Baron, termasuk tangan kanannya bernama Bev. Ia terang-terangan meledeki Hank yang tidak becus menjadi antek Glutonator.
Di sini Lester maju nih jadi tamengnya Hank, tapi Biff tidak peduli. Setelah itu Hank mengajak Lester ke museum supervillain, di mana banyak artefak peninggalan para penjahat yang membuat Lester excited, seperti Time Bandit, penjahat yang dibekukan bersama batu Wativium, batu yang bisa membuat impian menjadi kenyataan. Lalu Hank menyuruh Lester mengepel ruangan. Tiba-tiba Hank ditabrak oleh wanita yang ternyata ilmuwan Baron bernama Jolene. Mereka pun berkenalan, namun di tengah obrolan mereka Lester menjatuhkan sebuah kostum. Di situ Jolene langsung memperingatinya untuk berhati-hati. Lalu Jolene pamit undur diri. Terlihat Hank kecewa nih. Untungnya Lester menemukan tab Jolene yang tertinggal. Jadi Hank punya alasan untuk menemuinya. Ia pun menyusul Jolene dan meninggalkan Lester. Sementara itu Biff memperkenalkan para antek baru pada Baron. Dengan senang hati Baron menyambut mereka sebagai antek sekali pakai. Lalu Baron melepaskan helmnya yang ternyata ia kesulitan membukanya. Jadi meminta bantuan Biff. Alasannya Baron muak nih bersembunyi dari pelariannya. Kemudian ia memanggil salah satu antek untuk dijadikan kelinci percobaan senjata buatannya. Di satu sisi Lester berakting menjadi penjahat bersejarah hingga ia tersandung kain pel dan menjatuhkan peti kemas yang berisi prototipe Uber Suit. Di sini Lester yang penasaran memakainya. No! Get away from me! Yang ternyata membawa bencana. Di situ Lester mengacaukan museum, lalu mengaktifkan jet dan pergi begitu saja, meninggalkan Hank yang baru saja tiba. Di sini Hank yang tidak mau jadi tersangka kabur. Sayangnya alarm tanda bahaya berbunyi. Ia pun mengendap-endap menghindari dua security robot. Yang saat ini mereka fokus menonton berita tentang supervillain yang dikalahkan oleh Friendly Force 5. Namun supervillain yang tidak dikenal baru saja muncul. Ia berhasil menghancurkan kota. Sayangnya Kapten Superior yang ditanyai pendapat tidak melakukan apapun. Sementara itu Hank berhasil kabur dan pulang ke apartemennya, di mana ia sambil menggerutu mengetahui Lester adalah dalang kriminal. Nyatanya Lester kesulitan mengendalikan kostumnya hingga menabrak apartemennya Hank, lalu meminta bantuannya nih. Sayangnya Hank menolak. Ia tidak mau terlibat pada Lester tersiksa terjebak di dalam kostum, sampai membuatnya marah dan nyaris melukai Hank. Karena berbahaya, Hank membuat Lester pingsan. Di sisi lain, Biff kelelahan melihat percobaan Baron menggunakan senjatanya untuk mengubah para antek menjadi zombie hingga tidak tersisa satupun, yang membuat Baron marah pada Biff. Padahal antek yang diubah jadi zombie tidak berguna. Meskipun begitu, Baron masih membutuhkan antek lagi. Bahkan ia meminta bantuan Jolene yang lagi di lab, di mana Hank datang sambil membawa Lester, lalu meminta bantuan Jolene. Saat itu juga Jolene memborgol Lester, yang membuat Lester tersadar dan panik hingga mengaktifkan sepatu jet. Lester! No! Great. No punching! Di sini Jolene segera menenangkannya. Syukurnya Lester menurut, jadi Jolene bisa memindai kostumnya. Kemudian Hank pamit, ia mau menutupi kerusakan yang dibuat oleh Lester sebelum ia dan juga Lester dipenjara. Tapi itu tidak mungkin karena kostum Lester sangatlah epik dalam menghindari bahaya, yang membuat Hank mendapatkan ide nih. Lalu ia berpura-pura meminta dibuatkan teh oleh Jolene. Kesempatan untuk Hank membawa kabur Lester, lalu mereka pergi ke tempat rongsokan, di mana Lester penasaran nih tentang awal kisah Hank menjadi antek, di mana waktu itu sebagai pemula Hank adalah antek Baron bersama Biff, yang mana Baron ingin uji coba senjatanya ke anak-anak. Di situ Jolene melarangnya. Untungnya di waktu yang tepat para pahlawan datang. Dengan percaya dirinya Baron mau melenyapkan mereka semua dengan senjatanya. Tapi sayangnya Zong nih alatnya tidak berfungsi dikarenakan Hank merusaknya. Jadi Baron kabur sendirian, meninggalkan antek yang harus menyerah pada pahlawan. Selesai bercerita, Hank memulai melatih Lester dengan cara mengguncang mentalnya. Dan benar aja Lester di buff abis-abisan. Come on!
Di sisi lain, dua robot security membuat pernyataan kalau tidak melihat pencurinya. Sedangkan bos Union mengancam siapapun pencurinya akan tetap diproses secara hukum. Ia membuat kru Hank tercengang. Tidak lama Hank muncul nih mentraktir mereka semua, yang ternyata alibi supaya teman-temannya tidak kaget mengetahui pencuri yang ada di museum adalah Lester. Oleh karena itu, Hank membutuhkan bantuan krunya supaya bisa masuk ke museum dengan cara berkamuflase menjadi robot, lalu mengalihkan para polisi robot yang ada di pintu masuk. Setelah teralihkan, Hank dan juga Lester masuk ke museum, di mana Lester terkejut nih melihat perbuatannya, tapi Hank yakin semuanya bisa diperbaiki menggunakan batu Wativium, yang mana itu ide Hank di awal. Kemudian Lester mencoba menembak ke batunya, yang sedihnya tidak tergores sedikit pun. Meskipun begitu, Lester tidak hentinya mencoba. Sampai di titik lelah dan menyerah, ia pun meminta maaf pada Hank. Namun di situ Hank justru memanas-manasi Lester dengan mengatakan penjahat sejati tidak akan menyerah. Ditambah Lester diremehkan sudah memakai kostum super, tapi tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya. Yang fatalnya Hank menyebut Lester tidak berguna. Seketika Lester melontarkan ledakan amarah ke batu Wativium, jadi Hank bisa mengambilnya nih, lalu meminta maaf pada Lester sudah berucap seperti itu. Sialnya, Hank dan juga Lester dikepung polisi. Untungnya mereka bisa kabur menaiki jet Lester dan mendarat di tumpukan rongsokan di mana ada kru Hank lagi berkumpul. Waktu yang pas Hank menunjukkan batu Wativium solusi dari masalah yang ada. Tiba-tiba Jolene datang nih untuk mencegah Hank melakukannya, karena tidak ada yang tahu apa yang dilakukan. Yang menurut Hank ia bisa memberikan awal kehidupan yang lebih baik, seperti menjadi supervillain dan bukan antek. Yang menurut Jolene, Hank egois. Parahnya Hank tetap melakukan mengaktifkan bola Wativium. Akan tetapi Lester lebih cepat menyerap si bola. Lalu Stu dan lainnya mengungkapkan kekecewaan mereka pada Hank, bahkan meninggalkan Hank. Begitupun Jolene. Ia mengajak Lester ke labnya untuk membuka kostumnya lagi. Sementara itu Stu dan juga lainnya berkumpul di sebuah kedai. Tidak lama Biff muncul. Ia menawari mereka pekerjaan. Di sisi lain, Hank kembali ke apartnya, lalu mengambil uang untuk kabur dari kota supervillain. Tiba-tiba ia flashback saat berkumpul bersama dengan krunya. Tidak lama bos Union datang. Ia sudah tahu tersangkanya adalah Hank, jadi Hank akan dipenjara. Di waktu yang sama, Jolene menggunakan aliran listrik ke Lester untuk melepaskan kostumnya nih, namun tidak memberikan efek apapun. Yang ada Lester kesakitan. Kembali ke Biff. Ia membawa kru Hank sebagai antek barunya Baron. Lalu Baron bersiap menembakkan laser zombie ke mereka. Tapi Biff buru-buru mencegahnya dikarenakan mereka membutuhkan antek yang waras. Sementara itu Lester mulai panik jikalau kostumnya tidak bisa dibuka untuk selamanya. Bahkan ia menggunakan benda berbahaya demi melepaskannya. Tiba-tiba Jolene mendapatkan ide nih, yaitu Lester harus mengontrol pikirannya dengan memikirkan hal yang membuatnya bahagia. Tapi ia justru teringat momen waktu ia dibully. Meskipun begitu, ada satu kenangan bahagia, di mana saat Hank percaya dengan kemampuannya Lester. Berkat ingatan itu, kostumnya bisa terlepas. Tiba-tiba Baron datang sambil menyerang kota supervillain. Namun bos Union tidak peduli. Ia terus menyalahkan Hank. Ia membuat Hank geram lalu menyerang bosnya hingga mobilnya oleng. Kembali ke Baron selesai menyerang kota. Ia menawarkan dua pilihan nih pada warganya, melayani sebagai antek atau mati. Di sisi lain Hank berhasil lolos dari bosnya, lalu mendatangi kedai tempat berkumpul krunya, di mana hanya tersisa Old Dog. Lalu ia memberitahu Hank yang lainnya diculik. Waktunya Hank bertugas menjadi antek terbaik. Sementara itu Baron menantang Friendly Force 5, di mana mereka menganggap Baron enteng. Bahkan kaptennya kabur demi menggoda si reporter, sampai ia tidak bisa berkata-kata melihat teman-temannya diubah menjadi zombie. Di satu sisi Jolene dan juga Lester selamat dari serangan Baron. Lalu mereka dihampiri oleh Old Dog dan menyampaikan pesannya Hank kalau ia sendirian akan menyerang Baron. Sedangkan Baronnya sendiri tertawa puas sudah menyerang kota. Sampai anak buahnya memberitahu kalau kapal mereka diserang oleh pesawat asing, yaitu Hank. Ia menembaki kapalnya Baron. Namun sayangnya tidak berdampak apapun. Ia membuat Baron tertawa. Seketika ia emosi nih mengetahui yang menyerangnya adalah Hank. Dengan cepat Baron meluncurkan misil untuk menyerang Hank.
me, boys. Cerdiknya Hank ia kabur ke kapalnya Beren. Namun di sini Beren lebih mengkhawatirkan senjatanya karena baik-baik saja Beren penasaran apa tujuan Hank kemari, yang tentunya ingin tahu keberadaan krunya. Tapi Beren tidak mau kasih tahu, bahkan menembakkan laser zombie. Untungnya Lester muncul menangkis laser zombinya. Ia pun menahan serangan Beren. Sementara Hank dan juga Jolene mencari kru yang lain, yang saat ini mereka kabur naik kapsul darurat. Di waktu yang sama Beren terkesan dengan Lester yang memakai kostum penjahat. Ia pun kepikiran mengajukan dirinya sebagai pelatih supervillain sesungguhnya, asal Lester memberikan kostumnya, yang tentunya Lester mau karena impiannya sejak lama. Di sisi lain Hank dan juga Jolene mencari cara menghentikan pesawatnya Beren sambil dihadang oleh Biff. Untungnya Hank melempar kunci nih pas ke mesin. How does it feel to lose? Realize the idiot losers who build it break it. Huh? Sehingga kapalnya oleng. Bersamaan Beren memaksa Lester memberitahu cara menggunakan kostumnya. Oh, this is good. Oh, I can feel it. Oh, tickles a bit. The power. It's that snug. Oh. Setelah diberitahu, Beren menangkap Hank dan juga Jolene, lalu menunjukkan kekuatannya. Yang parahnya ada campur tangan Lester sehingga Beren jadi seperti ini, membuat Hank tidak percaya. Ditambah Lester menyebut Beren adalah mentor yang pas untuknya. Seperti komik yang dibaca Lester sebelumnya nih, bahwa Beren dalang kriminal terbesar di dunia. Ajaibnya mendengar pujian tersebut, kekuatan Beren meningkat. Tiba-tiba Lester menceritakan kekalahan Beren di komik, yang ternyata berpengaruh dengan kostumnya. Jadi menyerang balik Beren. Yang pada akhirnya Beren kalah. Di akhir film, kru Hank menyambut Lester menjadi bagian dari Hangman. Meskipun Biff tidak hentinya meledeki mereka. Jadi Jen yang maju nih membungkam mulutnya. Kemudian hari-hari Lester sebagai Hangman dimulai. Villains. Really? Nah itu tadi alur cerita dari film Hangman. Gimana Sleeper? Seru banget kan cerita kali ini? Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.